Mari ikut aku ke kelas Bahasa Indonesia. Simsalabim abrakadabra. Selamat datang di kelas Magic. Ups, bukan ya. Kita tetap di kelas Bahasa Indonesia kelas 7. Oke, tadi udah dibuka ya dengan cosplay ala-ala Harry Potter, ala-ala sihir. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari kali ini sampai saya harus bercosplay seperti itu? Oke, kita hari ini akan melanjutkan ke bab 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan memulai bab 2, yaitu tentang cerita fantasi. Baik, apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Kita lanjutkan ke materi. Pertama, yang perlu kalian tahu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu poin 3.3 tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, khususnya cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Lalu pada bagian pertama kali ini kita akan mengenal tentang cerita fantasi lebih dalam, yaitu terkait dengan pengertian, ciri umum, dan jenisnya. Oke, kita mulai dengan apa sih itu teks cerita fantasi? Siapa sih yang tidak kenal dengan Harry Potter, dengan Lord of the Ring, atau dengan Narnia mungkin? Atau kalau kalian dulu pernah membaca majalah Bobo, di situ ada salah satu rubrik berupa cergam ya. Di situ tentang Nirmala, tentang peri juga. Nah, apa sih itu sebenarnya cerita fantasi itu? Apakah itu khayal, imajinasi, aneh, di luar akal, atau ajaib, magic itu seperti yang tadi ya di awal sihir, atau futuristik itu tentang masa depan. Nah, apa sebenarnya cerita fantasi itu? Mari kita tengok. Sebelum kita mengarah ke cerita fantasi, kalian perlu ketahui terlebih dahulu bahwa cerita fantasi ini menjadi salah satu jenis teks yang masuk ke dalam kategori teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi ialah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis berdasarkan urutan suatu peristiwa. Lalu rangkaian peristiwa dalam teks narasi ini bisa disebut juga dengan alur. Alur ini nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam unsur intrinsik di pertemuan selanjutnya. Jadi apa yang dimaksud dengan cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah cerita yang penuh imajinasi dan khayalan dari siapa? Tentu saja dari si penulisnya. Jadi di situ penulis melebih-lebihkan suatu cerita tentang seseorang yang memiliki kekuatan gaib misalkan, atau tentang masa depan yang belum terjadi tetapi sudah bisa diramalkan bukan diramalkan ya, sudah bisa diketahui dari cerita fantasi itu tadi. Ya berkhayal namanya itu tadi. Jadi kalau khayalan di cerita fantasi ini juga tanpa batas. Lalu dalam setting penokohan maupun konflik sebuah cerita fantasi itu tentunya tidak realistis. Tidak realistis artinya apa? Tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dunia nyata. Tema dari cerita fantasi ini biasanya adalah tentang magic atau tentang supranatural atau juga tentang futuristik. Futuristik tadi apa? Tentang masa depan. Kita lihat contoh cerita fiksi yang populer. Siapa yang tak kenal dengan Harry Potter? Kemudian Alice in Wonderland. Terus ada Nirmala di cergam majalah Bobo yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Kemudian ada novelnya Tereli. Di sini ada Bumi. Jadi ada beberapa Bumi series namanya ya. Di situ ada bulan, ada matahari, ada komet. Itu semua ceritanya juga tentang cerita fantasi. Jadi hanya khayalan si penulisnya. Siapa pula yang tidak kenal dengan cerita Cinderella misalkan. Nah, itu juga termasuk cerita fantasi. Selanjutnya, kalian juga perlu tahu tentang ciri umum dari cerita fantasi, yaitu yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan yang tidak ditemui di dunia nyata. Jadi aneh, unik, ajaib, dan gak mungkin terjadi di dunia nyata. Lalu yang kedua, ide cerita itu didapat dari daya khayal si penulisnya, tidak dibatasi oleh realita di dunia nyata itu tadi ya. Jadi bebas, mau mengarang seperti apapun itu bebas. Kemudian ciri yang ketiga, menggunakan berbagai lintas ruang dan waktu, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dikombinasikan dengan latar yang benar-benar tidak ada di luar nalar atau di luar realitas kehidupan. Misalnya negeri dongeng itu di mana? Atau kalau seperti filmnya Harry Potter itu di mana sekolah Hogwarts itu kan tidak ada, di peta pun juga tidak ada. Itu kenapa bahwa cerita fantasi itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
bebas. Bahkan di tahun yang belum terjadi, di tahun 2050 misalkan, itu bisa saja dijadikan cerita. Tuh uniknya cerita fantasi. Lalu ciri keempat, tokohnya unik, terkadang punya kesaktian, jadi power ya, yang tidak dimiliki oleh tokoh pada umumnya. Siapa yang nggak tahu Wonder Woman, wanita yang kuat, punya kekuatan super, Superman juga. Jadi mereka unik. Seperti Harry Potter kan juga dia memiliki kekuatan sihir. Semua anak-anak yang ada di situ punya kekuatan sihir yang kalau dinalar dalam dunia nyata ya tidak ada seperti itu. Lalu yang kelima, bersifat fiksi. Fiksi itu fiktif, artinya tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai yang terjadi di dunia nyata. Tentunya itu sudah dibumbui dengan imajinasi si penulisnya. Lalu yang keenam, bahasa yang digunakan itu variatif, jadi variasi, boleh memakai bahasa ragam resmi, boleh juga pakai bahasa yang percakapan yang gaul, boleh sekali, boleh lo, gue, boleh sekali ya, bukan nggak selalu harus pakai saya, dia, kamu, tidak, bebas. Lalu ekspresif, jadi benar-benar bisa mengungkapkan perasaan yang dimiliki oleh si penulisnya itu dan menggunakan ragam percakapan. Nah, jadi ini bedanya dengan teks deskripsi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu cerita fantasi ini menggunakan ragam percakapan, jadi bahasanya bahasa yang sehari-hari, mudah diterima. Kemudian kita beralih ke jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, dan yang kedua berdasarkan latar waktunya. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata itu dibagi menjadi dua, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Sedangkan berdasarkan latar waktunya itu juga dibagi menjadi dua, yaitu lintas waktu dan sejaman. Kita bahas lebih lanjut. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, yang pertama adalah cerita fantasi total. Kalau fantasi total ini benar-benar latar, orangnya, pokoknya semua yang ada di dalam cerita itu benar-benar dari hayalannya si penulis, benar-benar tidak ada di dunia nyata. Beda dengan bertolak belakang dengan fantasi irisan. Kalau fantasi irisan ini nama-namanya atau latarnya itu sebagian diambilkan dari kehidupan nyata, tapi ada juga dibumbui dengan imajinasi si penulis, jadi tidak sepenuhnya berasal dari khayalan. Masih ada mungkin nama daerah dicuplik dari dunia nyata, itu boleh, namanya fantasi irisan. Sedangkan berdasarkan latar cerita itu dibagi menjadi dua, yaitu fantasi latar lintas waktu dan fantasi sejaman. Kalau latar lintas waktu itu banyak sekarang ya, film-film atau drama atau cerita fantasi tentunya itu yang memakai dua latar waktu. Jadi ada seseorang yang dari masa depan menaiki mesin waktu kembali ke masa lalu untuk merubah keadaannya agar lebih baik nanti di masa depan. Atau sebaliknya juga ada. Jadi dari masa lalu, dari sejak zaman sejarah gitu ya biasanya, kemudian dia menaiki mesin waktu dan ke masa depan. Jadi kehidupan yang sudah modern. Itu bisa time machine sekarang ya, seperti itu. Itu namanya fantasi latar lintas waktu. Jadi sudah berbeda waktunya. Untuk yang kedua itu fantasi sezaman, artinya satu zaman, satu era, satu masa. Jadi kalau latarnya cerita fantasi itu sudah mengambil masa kini, ya yang diceritakan satu cerita itu hanya di masa kini. Tapi kalau latar fantasinya, cerita fantasinya itu masa lampau, masa sejarah misalkan, ya yang diceritakan hanya di masa-masa sejarah saja. Lalu kemudian kalau suatu cerita fantasi itu mengambil ceritanya futuristik, ya artinya di masa depan, ya yang berlaku di cerita itu ya di masa depan. Jadi itu yang dinamakan dengan cerita fantasi sezaman atau satu zaman, satu era. Itu tadi kita sudah mengenal tentang cerita fantasi berkaitan dengan jenisnya, berkaitan dengan ciri umumnya, kemudian contoh-contoh cerita fantasi populer yang ada di sekeliling kita itu apa? Nah itu tadi ya. Nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur pembangun cerita fantasi, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa saja sih itu intrinsik dan ekstrinsik itu? Tentunya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan tetap belajar, tetap semangat walaupun pandemi. Jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.